dari SDGs desa. Meskipun ada kelemahan, tapi untuk pertama kalinya kita berhasil mengumpulkan 103 juta data warga. Belum pernah bisa mengumpulkan seperti itu. Jadi itu ya, saya tambahkan itu saja. Jadi kami siaplah mendampingi Bapak Ibu sekalian. Kalau ada program itu boleh nggak Pak? Kontak ini Pak Irfan perlu di dapur ini bicara nih, karena beliau di Kementerian Desa termasuk pemegang data. Saya kembalikan dulu ke. Baik, terima kasih Pak Wasis atas penjelasannya. Ini mumpung hadir juga Pak Kepala Badan dari desa langsung, kami persilahkan Pak, walaupun mungkin tidak mengikuti perjalanan diskusi kita, tapi kalau ada hal yang bisa disampaikan penekanan berkaitan dengan pengelolaan dana desa, kami bisa. Sebelum nanti ke ya, atau hasil dari desa tadi, sebelum nanti gongnya Bu Kasita. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Yang pertama, mohon maaf telat datang. Sebetulnya memang minggu lalu kami sudah menegakkan Ibu Kapus Datin untuk mengikuti acara ini karena kami ada perintah dari Bapak Menteri. Tapi kemarin waktu ketemu Pak Menteri itu kami presentasikan APBD se-Indonesia. Jadi tahun 2022 total pendapatan desa se-Indonesia itu 118 triliun. Tahun 2023 ini menurut tim dari Bu Kapus Datin kita perkirakan menurut APBD yang terkumpul itu naik jadi 125 triliun. Dari 125 triliun itu ada 150 desa yang PADS-nya itu di atas 1 miliar masing-masing desa. Lazimnya Pak, PADS itu hanya 2,8% dari seluruh APBD. Tapi 150 desa itu PADS-nya di atas 1 miliar. Kemarin kami sampaikan ke Pak Menteri, kemudian ditanya itu di mana saja. Paling banyak di Jawa Tengah dan kabupaten dengan PADS desanya di atas 1 miliar itu paling banyak di Grobogan. Ada 23 desa di Grobogan yang PADS-nya di atas 1 miliar. Karena itu kemarin kami langsung diminta Pak Menteri mencek desa-desa itu agar semua itu bisa sesuai dengan mekanisme tahapan pelaksanaan dari pelaksanaan dana desa ini dengan melibatkan beberapa kementerian yang memiliki aturan yang mungkin ketika di lapangan ada yang belum seirama. Jadi ini mungkin nanti kami tampung dulu Pak izin kami bahas tingkat pusat. Turun menjadi 11,8. Ya. Harusnya betul Ibu, harusnya mendapat apresiasi ataupun bahkan bisa menjadi pertimbangan diapresiasi dengan penambahan. Tapi mohon di ya, kita aja. Nah, masuk ini dulu permasalahan 1 Desember. Nah, ini mungkin beberapa hal yang nanti bisa disampaikan kebijakan-kebijakan. Baik, kita lanjutkan Bapak Ibu semua. Kami mohon Pak Wasis untuk dapat. Jadi banyak Pak soal regulasi ini yang mengenai. Misalnya contohnya soal desa yang letaknya ada di daerah konservasi kebaikan. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian, sebetulnya forum inilah kami semakin menegaskan lagi, ini nanti akan saya bawa dalam forum bulanan. Mendagri, kami laporkan, ada Bapenas, ada KSP, Serkat, dan pemerintah, PNP lengkap Pak, ada 9. Ternyata sama Pak Kepala Desa. Jadi kalau miskinnya berkurang, statusnya naik dan risikonya turun. Belum persoalan ketika menghitung datanya beda dengan DTKS, sehingga ada yang turun tajam, ada yang naik tajam. Ini sudah kita temukan.
Kemudian persoalan Pak, para pendampingnya Bu Teri ini dikoordinasi, ya, kerjasama yang bagus. Beliau punya pendamping ada 34.000. Nah kalau ini kacau, sehingga ketika kami mau menganalisis misalnya analisis bauran dana ketahanan pangan, kami kesulitan karena ya di tiap perwakilan ada 3 orang. Kami siapkan instruktur untuk ini mau politik mau anu pemilu kabeh butuh balurang. Kalau nggak salah hari ini juga sedang menyelenggarakan fintech untuk itu. Hari ini Pak, hari ini sama besok. Mudah-mudahan ada wakil dari Kepanggih nang tengah nang pendopo. Kurang jelas silahkan perwakilan Pak. Kamtipnas nggak ada yang hadir sini ya. Dia wakil 2 APH. Kalau ada kepentingan untuk kemaslahatan, silahkan, nggak usah ragu. Silahkan, saya pernah di Kalongan di Kalongan Pak, desa Kalongan Demak, kita hentikan pembayaran PKH dan PSK bersama-sama. Sementara ada sisi lain orang yang tidak tercover. Silakan, Bapak Ibu sekalian, sesuai Undang-Undang Nomor 6 punya hak rekognisi. Boleh misalnya kemarin ada penyakit mulut dan kuku, ya perlu tanggap darurat nih. Bu Ibu Bupati masih mikir duitnya gak ono. Silahkan kalau dana desa ada, manfaatkan dulu. Dan kalau terlambat ditangani, ternak mati semua. 20-80%. Jadi 20% untuk pemerintah desa, 80% untuk membangun berbagai prasarana kebijakan. Nah saya kira kalau berkaitan dengan sistem informasi desa Pak, itu seperti biasa yang namanya sistem informasi itu agar semua itu bisa sesuai dengan mekanisme tahapan pelaksanaan dari pelaksanaan dana desa ini dengan melibatkan beberapa kementerian yang memiliki aturan yang mungkin ketika di lapangan ada yang belum seirama. Jadi ini mungkin nanti kami tampung dulu Pak izin, kami bahas berikan